Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Baik, nah Bu Dokter, ketika kita bicara tentang penyakit gagal ginjal akut pada anak, bisa digambarkan ini seperti apa penyakitnya Bu Dokter? Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan gagal ginjal akut adalah penurunan dari fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam periode yang singkat, bisa dalam beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, ini gejala yang paling sering bisa kita perhatikan adalah bahwa anak-anak atau bayi ya tidak buang air kecil atau kurang buang air kecil lebih dari 24 jam. Atau sama sekali tidak kencing lebih dari 12 jam. Jadi itu tanda-tanda awal daripada gagal ginjal akut. Oke, baik. Jadi ini memang sebenarnya harus lebih diwaspadai oleh para orang tua untuk mengamati anak nih Bu Dokter ya. Ketika anak urinnya juga tidak diproduksi dengan baik atau tidak dikeluarkan, ini menjadi tanda awal atau gejala awal nih Bu Dokter. Iya, betul. Oke, nah ini di Indonesia dan juga di NTT sendiri berapa banyak data yang tercatat nih Bu Dokter bagi anak-anak yang terkena gagal ginjal akut ini? Ya, untuk saat ini sih di dunia saya tidak tahu ya. Untuk di Indonesia sekitar lebih dari 200-an, sudah di atas 200-an untuk kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Oke, kalau di Nusa Tenggara Timur ini sendiri Bu Dokter? Ya, di Nusa Tenggara Timur saat ini yang sudah terlaporkan di Kemenkes 2. Dari Rote 1, kemudian dari WK Bubak ya, Sumba Barat 1. Oke, kondisinya seperti apa? Jadi kondisi yang anak ini dua-duanya minta maaf ya, sudah meninggal. Oke, baik. Jadi yang pertama yang di Rote itu anak laki-laki usia 2 tahun ya, sebenarnya datang dengan pneumonia berat dan tidak buang air kecil lebih dari 12 jam. Nah, dia meninggal dalam 6 jam perawatan, itu yang dari Rote. Sedangkan yang dari Sumba Barat ya, itu 2 hari yang lalu, dengan gagal ginjal akut, kami dari dokter WK Bubak di sana merencanakan untuk dirujuk ke rumah sakit di Ngurah ya, yang dulu itu namanya Sanglah di Bali. Tetapi kondisinya memburuk, kemudian kemarin malam, bukan lusa ya, sekarang hari apa ya, Jumat, Rebu malam, pasien tersebut meninggal. Oke, 2 hari yang lalu nih Bu Dokter ya, kami juga ikut prihatin dan turut berduka cita. Nah, berarti Bu Dokter ini yang terlapor hanya 2 orang saja ya untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur? Hanya 2 orang. Untuk yang penyebabnya kemungkinan belum diketahui. Memang ada beberapa kasus gagal ginjal akut, tetapi ada penyakit dasarnya sehingga kita tidak laporkan sebagai gagal ginjal yang atipikal. Oke. Nah, kemudian Bu Dokter ada larangan ya dari Kemenkes nih yang mengatakan bahwa obat sirup juga menjadi salah satu pemicu dari gagal ginjal akut. Nah, ini seperti apa tanggapannya? Kemudian obat sirup ini seperti apa saja juga nih jenis-jenisnya nih Bu Dokter? Ya, sebenarnya obat sirup ini maksudnya jenisnya sirup ya. Memang kita duga dari campuran yang ada di sirup tersebut. Nah, salah satu kandungan yang berbahaya itu adalah yang etilen glikolnya. Jadi misalnya paracetamol sirup. Jadi bukan paracetamolnya yang berbahaya, tetapi etilen glikolnya itu yang berbahaya, yang dapat merusak ginjal. Oke. Dan memang ini sudah ada aturan resminya di Bu Dokter yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat ataupun kepada apotek yang menjual obat ini Bu Dokter. Ya, sementara dihimbau dulu ya, jangan pakai yang sirup sampai didapatkan rekomendasi mana-mana saja yang harus ditarik, mana yang masih boleh dipakai. Oke, jadi ada informasi yang kami sempat baca di beberapa media sosial dan kita dengarkan itu ada jenis-jenis obat yang disampaikan. Apakah benar seperti itu ataukah memang masih menunggu nih dari pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri Bu Dokter? Ya, yang terbaru sih dari Kemenkes ada 5 ya, kalau nggak salah 5 obat yang sudah diperiksa dan mengandung etilen glikol yang kadarnya lebih tinggi dari yang dianjurkan. Oke, boleh diinformasikan apa saja? Misalnya ya dari Kemenkes yang infonya yaitu Thermorex sirup, kemudian flurin
kemudian Uni Baby Cough sirup ya untuk obat batuk pilek, kemudian Uni Baby demam sirup obat demam, dan satu lagi Uni Baby demam drops obat demam juga. Ini yang sudah diperiksa 5 produk ini yang kandungan etilen glikolnya lebih dari normal yang dianjurkan. Oke, dan 5 jenis obat ini yang sudah dilarang untuk diedarkan dan digunakan dan diresepkan ya untuk para pasien anak ya Bu Dokter ya? Iya, yang sudah jelas diperiksa maksudnya. Baik. Nah, kemudian Bu Dokter, ini kan apotek-apotek menjual bebas nih obat-obat sirup tersebut. Kemudian mungkin saja ada yang belum mendapatkan informasi terkait edaran dari Kemenkes ini. Nah, seperti apa pengawasan yang dilakukan nih Bu Dokter? Ya, jadi memang sudah dihimbau kepada masyarakat ya, yang mudah-mudahan dari RRI ND ini juga banyak yang mendengarkan bahwa sebaiknya kalau anak batuk pilek jangan beli obat atau beli sendiri ya obat tanpa resep dokter atau tanpa rekomendasi dokter. Jadi kita sudah himbau semuanya ya, tapi mungkin mudah-mudahan sampai di pelosok-pelosok bisa mendengar itu ya. Kita sudah sebarkan kepada dokter anak seluruh NTT, kemudian teman-teman di rumah sakit ya, teman-teman kemudian di Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, maupun di dinas-dinas. Jadi koordinasi Kemenkes, dinas dengan dokter-dokter sudah dikerjakan. Oke, kemudian Bu Dokter, apa langkah antisipatif yang paling cepat yang bisa dilakukan? Nah, terkadang kan ketika anak sakit, apalagi cuaca seperti sekarang ini tidak menentu nih Bu Dokter, ini mudah sekali menurunkan imun dan bisa membuat sakit. Ketika anak sakit biasanya diberikan obat sirup. Apa alternatif yang bisa digunakan ini Bu Dokter? Ya, jadi untuk amannya, misalnya panas ya obatnya paracetamol boleh, tapi yang bentuk tablet. Oke. Nah, tablet itu tentu sesuai berat badan bayi atau berat badan anak. Misalnya berat badannya 10 itu 1/4 tablet. Kemudian berat badannya misalnya 20 setengah tablet. Ya, kalau berat badannya 40 sampai 50 atau lebih itu 1 tablet. Jadi bisa dikira-kira bahwa dosis paracetamol itu 10 kurang lebih ya, 10 mg per kilogram berat badan. Mungkin bisa di-share dikira-kira ini anak beratnya kira-kira berapa ya, mungkin di rumah kan kadang-kadang nggak ada punya timbangan, kira-kira 15 kilo, ya udah artinya sepertiga tablet misalnya gitu. Oke, jadi ketika tidak bisa diberikan, ya segera ke dokter, ke puskesmas, ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke dokter praktek untuk lebih aman dosisnya. Itu yang memang dianjurkan Bu Dokter ya? Iya. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat atau para orang tua yang memiliki anak, untuk sementara jangan dulu memberikan ini ya obat sirup ya, apapun sakitnya. Karena terkadang juga ada yang menstok nih obat di rumah, bahkan menjadi dokter pribadi bagi keluarganya sendiri Bu Dokter ya. Ini yang harus diwaspadai terus nih ya. Betul. Oke, yang terakhir Bu Dokter, apa himbauan dan juga ajakan dan juga harapannya, silakan. Iya, jadi saya sebagai ketua IDAI ya, Nusa Tenggara Timur, menghimbau kepada masyarakat supaya jangan panik. Yang pertama adalah jangan panik, karena dengan berita-berita ini keluarga banyak yang panik. Kedua, kalau ada keluhan misalnya batuk, pilek, demam, mencret, segera mencari pertolongan ke fasilitas yang memadai, misalnya puskesmas, ya, rumah sakit, dokter praktek untuk dapat penanganan. Kemudian untuk mencegah supaya balita tidak mudah sakit ya, kalau bisa itu ya jangan pergi-pergi ke tempat yang berkerumun, artinya misalnya ke mal-mal atau dibawa ke pasar misalnya. Sebaiknya jangan dibawa. Kemudian kalau bisa menggunakan masker. Ya, untuk anak-anak beraktivitas menggunakan masker. Karena salah satu yang untuk mencegah kita terinfeksi untuk batuk pilek ya tentunya masker itu sangat mendukung. Oke, itu saja. Pesan saya, jangan pakai obat sembarangan, apalagi yang dalam berbentuk sirup untuk saat ini. Jadi kita tunda dulu ya untuk berbentuk sirup, mungkin dianjurkan untuk bentuk tablet atau puding. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter untuk informasinya pagi hari ini, sangat mencerahkan dan juga mengedukasi. Ini memberikan banyak pemahaman juga, dan tentunya di masa pandemi Covid yang sepertinya saat ini kasusnya signifikan naik nih Bu Dokter ya. Kita harus selalu memang menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat selalu Bu Dokter. Iya, terima kasih Bu Fen dari RRI.
salam sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.